Om Swastiastu. Baik, pada video sebelumnya sudah berjalan proses-proses upacara yang dimana upacara sebelumnya itu adalah upacara Pasupati ya. Seperti Pemlaswat dan Pasupati. Ya, Pasupati dan sekarang berlanjut ke proses Nanyang Sangyang Dadari. Nanyang Sangyang Dadari. Nah, Gede mau bertanya Sarwo, tapi dan bagaimana nih ke proses Nanyang Dadari? Sesungguhnya di Nanyang Dadari niki merupakan suatu proses untuk membuat calon-calon Regino Legong di Jurumkal Bedungan. Sebentar, maksudnya berarti orang-orang kecil gitu loh. Ya. Calon-calon Legong itu yang dipilih adalah gadis-gadis kecil, anak-anak gitu. ya, anak-anak kecil, gadis-gadis kecil, dan juga ada yang laki-laki kecil sebagai simbol Widodara dan Widodari. Mungkin persepsi ini samakan saja sebagai simbol Semerawati untuk taksu yang akan diberikan kepada Regino tersebut, Sangyang Dadari tersebut, calon Sangyang Dadari tersebut, supaya nanti ketika menari menjadi legong dia memiliki taksu itu. Ini spesifik sekali yang di Jurumkal Bedungan ini. Lain mungkin dengan Sangyang Dadari di desa-desa yang lain. Mungkin kalau Sangyang Dadari desa yang lain juga ketika ada bencana di sebuah desa, Sangyang Dadari itu digunakan untuk nangluk merano, baru dimetangi, baru dilakukan upacara Sangyang Dadari. Kalau tidak ada sabda merano di sebuah desa, jadi Sangyang Dadari itu tidak metangun ya. Ada yang seperti itu, tetapi kalau yang katakan spesifik di Jurumkal Bedungan ini didudus niki anak-anak kecil yang laki dan yang wanita kecil kan dari keturunan Jurumkal Bedungan, juga ada dari keturunan lain yang bukan dari Jurumkal Bedungan tapi ikut menjadi pemaksaan Sekalegong Karang Masjati. Nah kemudian kalau ini ketika tedun lauhan baru dia akan dilatih menjadi penari legong gitu. Ya, lain dengan di desa yang lain. Kalau ini dibuat dulu dia tedun, baru dijadikan dia penari legong. Maksudnya berarti setelah anak-anak itu tedun, ya, baru mereka itu akan diajarkan Menari, tari gitu ya, gitu, tari. bukan tari dia. Kemudian sesungguhnya yang dimaksud dengan Nanyang Dadari niki adalah membangkitkan taksu yang berasal dari sumber energi alam semesta itu supaya tedun ya, memberikan energi spiritual kepada anak-anak yang ditugaskan. Nah, yatnya niki tentu saja berdasarkan tradisi Jurumkal Bedungan dengan pemaksaan Sekalegong Karang Masjati Banjarkang Solo Bedungan, yaitu dalam perjalanan yatnya ini terlebih dahulu dilakukan dengan memilih anak-anak gadis kecil yang TK, ada yang SD yang sedang senang-senangnya bermain bersama teman-temannya. Kemudian anak-anak gadis ini bukan dari turunan Jurumkal Bedungan saja, tetapi seperti saya sampaikan tadi di depan itu bisa dari anak-anak pemaksaan Sekalegong Karang Masjati Bedungan. Nah, tradisi ini merupakan turun-temurun deh. Walaupun anak-anak gadis ini masih TK atau SD, tapi pasti memastikan sudah diceritakan oleh orang tuanya tentang tradisi Nanyang Sangyang Dadari ini di Jurumkal Bedungan. Nah, nanti dalam yatnya Nanyang Sangyang Dadari ini anak-anak gadis dan anak laki-laki kecil itu akan diupacarai dulu oleh Hidup Randa yang disebut dengan upacara Murinter Banjaya Jaya.
kemudian malamnya saat ludus Sang Hyang Dadari jero mangku di wewidangan banyak kerangsuh, jero mangku taman melelo yaitu termasuk untuk banyak kerangsuh ya, jero mangku dalam masati, jero mangku pangki pasak gegel, juga jero bekal pedungan gitu. Nah termasuk juga jero mangku Panagung itu sendiri dan jero mangku desa Sesetan yang merupakan peikatan keluarga jero bekal pedungan. Nah jero mangku inilah nanti akan mengupacarai lagi gadis-gadis kecil yang akan menjadi penampakan Sang Hyang Dadari tersebut, disaksikan oleh Gusti kita dari Jero ke Banjar Kaja Sesetan, yaitu Turah Adil Jimbaran. Nah, kan tadi Wo bilang ada upacara-upacara yang dilakukan oleh Deprane, ada juga upacara-upacara yang dilakukan oleh Jero Mangku. Nah, apakah ada persiapan-persiapan yang lain gitu? Benar deh. Banyak persiapan lain sebelum masuk pada lingkup upacara yang disebutkan tadi oleh Deprane dan Jero Mangku pada malam harinya tersebut. Persiapan tersebut seperti memilih anak gadis itu dulu. Berarti tidak boleh gitu dong ya? Asal siapa saja anak gadis yang bersedia boleh yang bersedia dulu. Nah itu tentu saja kita pendekatannya pada orang tuanya, kita medarmaswako dulu nih pada orang tuanya, menyampaikan bahwa kita di tradisi Jero Bekal Pedungan akan Nangyang Sang Hyang Dadari. Nah ini harus diingat juga, ini gua lupa menyampaikan tadi, kenapa Nangyang Sang Hyang Dadari? Kan ada pernyataan seperti itu. Begini deh, karena Pregino itu legong-legong yang ketampak dulu itu semuanya sudah dewasa, ada yang sudah berumur 30 tahun, ada 25 tahun dan seterusnya, dan sudah menikah. Ya. Jadi Pregino itu sudah habis dia semua ya. Tidak ada generasi lagi. Tidak ada lagi. Waktu ngencuk itu pun sudah habis, sudah menikah semua. Sehingga perlu tradisi ini harus ada, sehingga tradisi Nangyang Dadari ini tidak kurun waktunya bisa lama, bisa 20 tahun sekali, bisa 25 tahun sekali. Ini persiapan, ini pendekatan dulu sama orang tuanya. Nah kalau orang tuanya mengizinkan, memberikan, ya baru kita berani mengupacarai anak tersebut. Kalau tidak ya jangan nanti jadi masalah nanti. Dan ada persiapan. Nah kemudian persiapan yang lain ada juga kesanti kita panggil. Karena untuk Nangyang Sang Hyang Dadari ini ada lagu-lagu khusus, teman-teman khusus yang isi syairnya adalah sifatnya memanggil energi alam semesta itu. Ya dalam hal ini mengatakan energi alam semesta itu Sang Hyang Dadari dan Bidadari itu dipanggil dengan nyanyi-nyanyian tersebut supaya edun ya. Jadi maksudnya nyanyian ini membantu untuk memanggil kekuatan tersebut supaya melingkupi anak-anak gadis tersebut sehingga edun ya. Nah itu persiapannya panjang deh, menghafal, kemudian melatih secara terus-menerus. Di samping persiapan-persiapan yang lain kan nanti ada persiapan ngerehan nanti. Ngerehan nanti setelah ini jadi. Kalau ini tidak jadi ya ditunda dulu gitu. Ini dulu harus jadi. Nah makanya dalam Nangyang Sang Hyang Dadari ini betul-betul konsentrasi, fokus, pikiran, tanggung jawab kita semua sebenarnya itu besar sekali deh. Berarti prosesnya ini riskan, bisa tidak jadi. Kalau tidak jadi mulai lagi. Biaya, waktu, pegangan kan. Kemudian ada agak tidak enak di masyarakat kan. Wah gagal gitu. Nah ini harus betul-betul kita memiliki kepercayaan sepenuhnya bahwa keyakinan bahwa ini harus jadi. Kenapa Wo mengatakan yadnya atau upacara Nangyang Sang Hyang Dadari ini yang paling menegangkan? Karena begini deh,
Di antara runutan yadnya meresik pelawatan dalam bekal pendungan ini, inilah yang paling riskan dibandingkan dengan ngerehan. Yang ngerehan juga menegangkan, tapi tidak setegang Nangyang Sangyang Dadari. Kalau ngerehan nikah kan petapakan yang ngerehan sudah pada waktu di Pasupati itu kerauhan, kemungkinan gagal kecil deh karena sudah nampak terlebih dahulu. Tetapi kalau Nangyang Sangyang Dadari niki kan yang diupacarai ini kan anak-anak kecil ya, gadis masih TK, SD yang belum mengerti apa-apa. Nah, apa itu kerauhan mereka juga belum paham, dan biasanya anak-anak itu belum bisa fokus atau konsentrasi untuk kepentingan dalam hal tertentu. Dalam hal ini yaitu yatnya nentunan tradisi kita di dalam bekal pendungan tersebut. Nah, sekarang gua sampaikan lagi ada hal yang lain nanti yang perlu disampaikan pada anak-anak gadis Sangyang Dadari tersebut kalau sudah napa. Pertama, harus berkemit 3 hari 3 malam di Perdapan Agung dalam bertepaga Banjar Kerasung, Pendungan dan Pasar Selatan. 3 hari deh. Setelah napa itu harus berkemit, tidak boleh pulang, harus di Perdapan Agung. Kemudian tidak boleh kena cuntake kesebelan. Jika ada orang meninggal di rumahnya, petapakan Sangyang Dadari ini yang sudah jadi Pragino itu harus tidak tinggal di rumahnya. Itu harus disampaikan. Kemudian yang paling pantang tidak boleh yaitu makan daging babi. Nah, itu harus disampaikan setelah mereka tedun. Nah, Gede mau nanya lagi, sudah berapa kali pernah menyaksikan acara Nangun Sangyang Dadari niki di keluarga besar Jero Niki sudah yang kedua kalinya deh. Kedua kalinya yang mau lihat yang pertama itu sebelum ini adalah nudus Sangyang Dadari. Yang didudus itu adalah kebetulan anak Mbak De Bunga, Mbak Bunga. Itu Mbak Bunga pada waktu itu masih kelas 3 SD. Masih kecil, mengalami langsung nikah. Masih kecil, masih suka bermain, pedagang dagangan, belum paham apa itu orang kerauhan dan lain sebagainya. Tetapi kena tradisi, berikan keluarga besar untuk kudus mau Meda juga enggak. Kemudian kena sudah 10-an tahun, kemudian Mbak Bunga sudah mulai berangkat dewasa ya, pajang. Itu beberapa Pragino itu kemudian sudah ada yang kadang-kadang tidak aktif, kena mungkin pindah ke tugas orang tuanya. Ada ngencup lagi istilahnya, ngencup Pragino. Nah, bedanya yang ngencup tidak berdudus Sangyang Dadari, tapi ngencup tetap diupacarai oleh Pranda, Majajaya, Mawintan dan seterusnya. Nah, tetap diupacarai dan tedun juga nanti pada suatu saat tedun ya. Ini yang sekarang ini yang kedua yang gue lihat. Yang kedua ini ternyata setelah gue hitung waktunya, Mbak Bunga pada waktu kelas 3 SD itu umur 8 tahun, kemudian dia 20 tahun jadinya. Mbak Bunganya menikah umur 28, sekarang sudah 20 tahun. 20 tahun turun waktunya. Ya. Nah, kemudian ini akal kita deh, kenapa harus Nangyang anak-anak gadis kecil yang masih lugu, yang masih suci seperti itu. Ya karena supaya lama kita pakai gitu. Kalau misalnya umur 16 tahun kita nudus saya lama jadi hanya nanti 7 tahun lagi sudah nudus lagi kan. Itu juga salah satu tujuannya. Pikir seperti itu tradisi itu kenapa mesti anak kecil supaya lama jenjangnya lama waktunya.
bisa dipakai ngayah, Nggih, nggih. mereka ngayah. Nah yang sekarang ini yang ditulis ini cucu-cucu, oh sudah deh. Cucu. Iya, Nggih. kan, Aku ponakan yang. Tasya, Nggih, kemudian ada Era, Nggih. kemudian ada Dejaya, ada Putra, ada ponak-ponakan juga dengan ponakan seperti Diarto kan, di Turai masih TK itu, nah semuanya itu cucu dan keponakan yang sekarang yang giliran diwawancarai. Dan orang tuanya ketika bermusyawarah mendekati ya harus mau, tidak kan, tapi etika kan, harus menyampaikan dulu pada orang tuanya. Karena itu penting juga Bang. Ingat, ya, pasti akan diizinkan oleh orang tuanya.
Angin berarti angin. Gampang gitu. Niki di dalam video Niki kan sudah kita lumayan, Niki sudah lama waktunya belum jadi Niki. Bagaimana kondisinya Niki? Ketika Wo melihat video ini, Wo terbayang lagi situasi dan suasana pada waktu Yunus hidup. Wo kan ada di tempat tersembunyi, Wo ada di tempat tersembunyi. Yang mudah untuk berkomunikasi dengan saudara-saudara yang lain ketika mengalami situasi yang seperti ini. Merasakan sesuatu yang tidak enak pada waktu ini, kena lama ini. Tidak enak. Tidak enak. Gimana ini? Ini nasijo terus nasijo. Aduh, udah Lumogi kita niaga, patan kecuali.
Nah kemudian ternyata nanti datang keponakan wo, yang lain seperti Artayano, Maniok, dia membisikkan Pak Man, benar, ini Pak Man, nggak jadi niki. Cuman gue sampaikan, man coba suruh penabuhnya menabuh Rejang Dewa, begitu ya. Lagi dia balik, dia mau, sudah lihat jeromangku ya, jeromangku taman, jeromangku Masjati, jeromangku desa, jeromangku panti, yang lain-lainnya Perapan Agung, sudah mulai berbisik-bisik, kayaknya mereka sudah mau mengakhiri gitu, kayaknya deh. Gue juga merasa ada enak, ini kita terlalu lama kan, tapi kemudian sudah dari Rejang Dewa itu ditabuh oleh penabuhnya, dak juga tedun, tegang. Kemudian datang lagi yang lain, saudara lain kan, mencari di tempat itu, Pak Man, di mana nih? Sudahin, ya disudahin ini, apa terus? Agak tidak enak, dengar, agak marah. Kenapa disudahin? Ini baru jam 12 ini, jam 12 ya. Terus dulu, coba tabuh yang lain. Terus diganti tabuh oleh, terus terus tabuh oleh, juga tak jadi. Terus sampai jam 12.30, setengah satu, datang lagi Yot, Artayano, Pak Man, pemangkunya kayaknya sudah sudah terlalu lama. Tidak ada yang terlalu lama, ini sebelum jam 3, jam 2 tuh gitu. Itu batas waktunya ya, jam 2 ya. Jam 2 itu batas waktunya sampai jam setengah 3 tuh. Tahan dulu gitu kan. Tahan, coba suruh sekarang nabuh legong kraton kan, legong kraton lo suruh nabuh. Kemudian nabuh legong kraton. Kebetulan tiang nego gini salah satu gini nabuh. Kan berkali-kali nabuh kan. Itu ada yang utus itu. Ada di tempat ini tersembunyi ya. Nabuh. Nah kemudian begitu tabuh legong kraton, gue lihat terus ada anak di depan itu sudah mulai dia gini, ada menangis, reaksi. Itu ada reaksi. Begitu ada yang cedon, niki sampun tados niki kentan. Keluar air mata, terharu sekali. Waduh, semua niki sampun presiden tedon niki, yang niki tedon. Sampun api, malih waktu, malih biaya, malih perasaan tidak enak. Betul dia mau deh, betul menangis, terharu, syukurlah ini betul-betul tidak gagal, sudah jadi. Jadi istilahnya ketegangan lo sudah lewat. Ya, sudah lewat. Dan kayaknya muka lo aja pegang semua, sehingga gelisah semua. Perlu komunikasi itu kan, ini gelap deh, lampunya dimatikan. Dilihat juga di videonya lampu dimatikan. Nah itu, syukurlah ini berkat Hari Ratu Ayu, lan para leluhur iraga deh, sangat dewasa, saling memberikan kita semua kehidupan karena kita tulus ikhlas melakukan jadinya ini deh. Bakti kita pada tua, pada leluhur, semua anugerah itu kemudian diberikan kepada kita semua, sehingga ketika jadi ini kita merasakan kebahagiaan yang luar biasa nih, senang banget, bahagia, terharu deh, merasakan. Nah itulah kebahagiaan yang tidak bisa dibeli deh, tidak ada yang jual, itu yang merasakan. Nah berarti bakti kita semua pada waktu itu sudah diterima oleh yang kuasa, oleh langit kita, oleh leluhur kita, dan seterusnya. Makanya kalau tidak tinti menyampaikan pada pada anak-anak yang lainnya, jangan pernah berhenti bakti pada dewa dan pada leluhur dengan cara melakukan yatnya tradisi kita.
Munggah ring gedong agung gedong singe. Tenang deh. Tenang. Yes, bangun kita. Apa ditanikan ini? Menek. Ah, menek. Sungkit menek. Jadi, balik deh. Ring mangkin sampun pengadak kau kamiran yang riki. Enak kakak ini. Gelas bira jadi bunga. Sisi penangnya, sisi bangam. Kak Tasya bagus ya. Maka kawan semuanya boleh. Nah, kenyang sudah. Ajang petenak, ajang penyapu gunakan kepura kokobo dengan pembelasan tangan setiap kancing haji. Ayat deh, buat saksi gunakan kawas. Balik kak, balik. Bun, mau berapa hari sih? Demikianlah video dari proses upacara Nangyang Sangyang Dedari. Dan sekarang apakah ada proses yang gini, Wak, upacara-upacara selanjutnya, Wak? Karena Nangyang Sangyang Dedari ini yang menegangkan dan mengharukan ini sudah berjalan, seperti yang kita lihat. Nanti setelah ini akan ada lagi tayangan yang lain, yaitu ngerehan. Nah, ini lebih menegangkan lagi ngerehan, dan kemudian setelah ngerehan itu akan dilanjutkan dengan jalur nawang. Kita tunggu di video selanjutnya. Saya Prabu Yana dan Wan Tiang, ya, Komang Mayuso, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Om Santi Santi Santi.